3 kali membangun, 3 kali hancur total. Saat Arin hampir menyerah, ia belajar satu rahasia penting. Kegagalan bukanlah sampah, melainkan bahan bakar untuk hari esok. Di sudut sebuah gudang pertanian yang sudah lama ditinggalkan, hiduplah seekor laba-laba muda bernama Arin. Arin berbeda dari saudara-saudaranya yang puas membuat jaring kecil di sudut-sudut gelap yang aman. Arin memiliki jiwa seniman dan ambisi seorang arsitek. Ia bermimpi membuat jaring yang tidak hanya berfungsi untuk menangkap mangsa, tetapi juga indah. Sebuah mahakarya dari benang sutra yang berkilauan saat terkena sinar matahari. Ia memilih lokasi yang paling berisiko namun paling strategis, bingkai jendela besar di bagian timur gudang. Di sana, sinar matahari pagi akan menembus langsung, dan serangga-serangga terbang akan ramai melintas. Hari pertama, Arin memulai dengan penuh semangat. Ia melepaskan benang pertamanya, jembatan udara yang melintasi bingkai jendela. Ia bekerja berjam-jam, menenun pola radial yang rumit, memastikan setiap sudutnya presisi. Menjelang sore, jaring itu hampir selesai. Itu adalah karya yang indah. Arin merasa bangga. Namun, cuaca di gudang tua itu tidak terduga. Tiba-tiba, hembusan angin kencang dari celah jendela menerpa. Jaring Arin, yang dibangun di tempat terbuka, tidak kuat menahan beban angin. Dalam hitungan detik, mahakarya berjam-jam itu robek, kusut, dan hancur menjadi gumpalan benang tak berguna. Arin terdiam. Hatinya hancur. Ia menghabiskan sisa hari itu bersembunyi di celah kayu, meratapi nasib buruknya. Keesokan harinya, dengan sisa energi yang ada, Arin mencoba lagi. Kali ini ia memperkuat benang jangkar utamanya. Ia belajar dari kesalahan kemarin. Ia bekerja lebih cepat. Namun, saat ia sedang fokus menenun bagian tengah, seekor burung gereja yang lapar terbang melintas, mencoba mematuknya. Arin berhasil menghindar, tapi sayap burung itu menghancurkan separuh jaringnya. Hari ketiga, Arin mencoba di sudut jendela yang berbeda, berharap lebih aman. Ia baru saja menyelesaikan kerangkanya ketika seekor kucing gudang tua melompat ke ambang jendela, cakar kakinya dengan santai merobek seluruh struktur jaring tanpa menyadarinya. Arin terduduk lemas. 3 hari, 3 kegagalan total. Energinya terkuras habis. Cadangan sutra di tubuhnya menipis. Ia merasa dunia berkonspirasi melawannya. Mungkin aku tidak berbakat, pikirnya. Mungkin aku seharusnya tetap di sudut gelap seperti yang lain. Saat Arin tenggelam dalam keputusasaan, ia melihat seekor laba-laba tua di sudut atas jendela. Laba-laba itu, yang dipanggil guru laba, memiliki jaring yang tidak terlalu besar, tampak sederhana, dan penuh tambalan bekas perbaikan. Saat itu, sepotong besar daun kering yang terbawa angin jatuh tepat di tengah jaring guru laba, merusak sebagian besar strukturnya. Arin menahan napas, menunggu reaksi guru laba. Apakah dia akan marah? Apakah dia akan menyerah seperti dirinya? Guru laba tidak melakukan keduanya. Dengan tenang, dia berjalan mendekati kerusakan itu. Dia tidak membuang waktu untuk meratapi daun itu. Sebaliknya, dia mulai memotong bagian jaring yang rusak parah. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Guru laba mulai memakan kembali benang-benang sutra yang rusak itu. Arin memberanikan diri mendekat. Guru, mengapa Anda memakan jaring Anda sendiri yang sudah rusak? Dan mengapa Anda tidak terlihat sedih? Guru laba berhenti sejenak, menatap Arin dengan 8 matanya yang tenang. Arin muda, suaranya serak dan bijak. Kau melihat kehancuran sebagai akhir. Aku melihatnya sebagai bahan bakar. Dengan memakan kembali sutra ini, aku mendaur ulang energiku untuk membangun kembali. Tapi bukankah itu sia-sia? Tanya Arin. Anda bekerja keras, lalu hancur begitu saja oleh sehelai daun. Guru laba tersenyum tipis. Disitulah letak kesalahan berpikirmu. Kau mengira tujuan kita adalah memiliki jaring yang sempurna, yang akan bertahan selamanya. Itu mustahil di dunia yang penuh angin, burung, dan kucing. Tujuan kita bukanlah jaring itu, Arin. Tujuan kita adalah kemampuan untuk menenun. Selama kau masih bisa menenun, kehancuran hari ini hanyalah persiapan untuk pembangunan besok. Keberhasilan seekor laba-laba tidak diukur dari seberapa lama jaringnya bertahan, tapi dari seberapa cepat ia bangkit untuk membangunnya kembali. Kata-kata itu menghantam Arin seperti petir. Selama ini, ia terobsesi pada hasil dan hancur ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Ia lupa mencintai prosesnya. Malam itu, Arin tidak tidur. Ia memakan sisa-sisa jaringnya yang hancur, mengumpulkan setiap tetes energi. Saat fajar menyingsing di hari keempat, Arin mulai menenun lagi. Kali ini berbeda. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan yang kaku. Ia menenun dengan fleksibilitas. Ketika angin bertiup, ia berhenti sejenak dan membiarkan jaringnya bergoyang, alih-alih melawannya. Ketika ada bagian yang terlihat lemah, ia segera memperbaikinya tanpa menunggu rusak total. Jaring yang ia buat hari itu mungkin tidak seindah rancangan pertamanya.
Ada bagian yang sedikit miring, ada simpul yang lebih tebal di beberapa tempat untuk kekuatan ekstra. Tapi ketika matahari terbit sepenuhnya, jaring itu berkilauan. Ia kuat, ia lentur. Dan tak lama kemudian, seekor lalat besar terperangkap di dalamnya. Arin berhasil. Bukan karena ia tidak pernah gagal, tetapi karena ia belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menenun itu sendiri. Kisah Arin si laba-laba mengajarkan kita prinsip penting tentang ketahanan. 1. Daur ulang kegagalanmu. Seperti guru laba yang memakan kembali jaringnya yang rusak, kita harus belajar mengambil hikmah dan pengalaman dari kegagalan kita, lalu menggunakannya sebagai bahan bakar untuk usaha berikutnya. Jangan biarkan kegagalan terbuang sia-sia, jadikan itu pelajaran. 2. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Jika Anda hanya fokus pada hasil akhir yang sempurna, Anda akan hancur saat menghadapi rintangan. Cintai prosesnya, proses belajar, proses berjuang, proses membangun. Itulah yang membuat Anda tangguh. 3. Ketahanan lebih penting daripada kesempurnaan. Di dunia yang terus berubah dan penuh tantangan tak terduga, kemampuan untuk bangkit kembali dan beradaptasi jauh lebih berharga daripada sekadar bakat untuk menciptakan sesuatu yang sempurna sekali saja. Jangan takut jaringmu dirusak oleh badai kehidupan. Takutlah jika suatu hari kau kehilangan semangat untuk mulai menenun kembali. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah Anda. Subscribe sekarang untuk mendapatkan asupan motivasi harian, agar Anda tetap tangguh menghadapi badai.